Halo semua, aku Rizky Ferdian. Pada kesempatan kali ini aku mau mereview Advan GX. Ya, ini sebelumnya udah kita unboxing ya. Bagi kalian yang belum menonton unboxing Advan GX bisa melihat di link yang ada di deskripsi. Oke, jadi Advan ini udah aku pakai sekitar beberapa hari. Dan di sini aku ingin berbagi pengalaman dan penjelasan tentang Advan GX ini. Oke, mari yang pertama kita mulai dari chipset ya. Jadi untuk chipset yang digunakan oleh Advan GX ini yaitu Unisoc Tiger T618 dengan manufacture 12 nanometer. Ya, mungkin cukup besar ya dibandingkan dengan HP-HP mid-range saat ini, tapi untuk bagaimana performanya kita lihat nanti. Kemudian untuk GPU-nya sendiri, Advan ini sudah menggunakan Mali G52 MP2 ya, tentunya dengan Android OS 11. Dan untuk varian RAM yang ditawarkan hanya satu, yaitu 6/64 GB. Jadi di official store pun juga hanya tersedia satu varian, yaitu yang sebesar yang sudah disebutkan tadi ya guys. Dan untuk memorinya sendiri bisa diperluas sampai 512 GB. Dan kita lanjut ke layar. Jadi untuk layar Advan ini dia tipenya menggunakan IPS ya, IPS LCD dengan ukuran 6,8 inch, cukup besar. Ukurannya memang cukup besar ya ini. Kemudian layarnya sudah HD+ dan menggunakan resolusi 720 x 1600 pixel dengan perbandingan rasio 20:9. Ya, perbandingan rasionya cukup besar yaitu 20:9. Untuk baterai sendiri, Advan GX ini ditenagai oleh baterai 5200 mAh. Namun ya sayangnya untuk chargingnya dia hanya menggunakan 10 watt. Tentunya akan sangat lama ya untuk mengisi Advan ini dari 0 sampai penuh dengan charger 10 watt. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini untuk desain yang diusung di bagian belakang dia bagus ya, sangat glossy. Bisa dilihat di layar pantulannya. Kalau di sini dia terlihat sangat memantul. Ya, mungkin kelemahannya untuk desain seperti ini dia mudah sekali menempel sidik jari. Akan tetapi mungkin memang terlihat lebih bagus bagi sebagian orang. Kalau saya sendiri lebih suka yang tipe DAF ya. Tapi ya banyak sekali juga yang menyukai tipe yang seperti ini. Kemudian di bagian belakang di sini ada sensor fingerprint. Ya, ini sensor fingerprintnya masih berada di bagian belakang bodi. Oke, sekarang untuk mikrofon di bagian atas di sini ada lubang untuk mikrofon ya. Dan di bagian bawah juga ada lubang mikrofon. Untuk speakernya sendiri dia hanya satu speaker di bagian bawah. Oke, bagian atas tidak ada speaker, hanya speaker untuk earphone ya, untuk speaker untuk telepon. Jadi kita akan cek untuk slot SIM-nya. Semoga bukan hybrid ya. Oh, ternyata untuk SIM-nya dia hybrid. Jadi harus memilih untuk satu SIM dengan satu micro SD atau dua SIM tanpa micro SD. Untuk ukuran yang besar ini, Advan GX memiliki berat sebesar 190 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Ya, ini cukup tebal, hampir 9 mili ya. Oke, kita pindah ke sisi lain, yaitu di bagian depan di sini ada kamera. Nah, untuk kamera depannya ini dia memiliki resolusi 25 megapiksel dengan kualitas 1080p 30 fps. Ya, ini cukup nyaman untuk merekam karena resolusi sudah 1080p dan 30 fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya sendiri dia memiliki 4 kamera. Jadi ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 0,3 megapiksel depth sensor. Ya, mungkin ini buat supaya mengikuti tren ya, karena trennya sekarang adalah banyak-banyakan kamera. Jadi HP yang kameranya banyak akan lebih dilirik oleh konsumen, seperti itu. Untuk kualitas perekaman videonya sendiri ini sama dengan kamera depan, yaitu 1080p 30 fps. Sekarang kita akan lihat hasil dari perekaman kameranya.
Ya, ini percobaan videonya di siang hari. Stabilizernya aku aktifkan. Oke, kayak gini hasilnya. Nah, coba kita hari ya, masih stabil. Ya, ini adalah penggunaan video pada malam hari. Nah, gimana hasilnya? Seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini video malam hari. Oke, ini perekaman menggunakan kamera depan. Coba aku jalan ya. Ya, kayak ini. Ini kondisinya di sini agak gelap. Nah, tapi cukup terang. Nah, ini cahaya dari sana. Kemudian, oke. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya bagus? Ini contoh kamera belakang. Oke, selanjutnya kita akan tes bermain game ya. Nah, ini untuk settingan game Mobile Legends bisa ultra dan rata kanan. Di keadaan ramai pemain juga masih lancar. Tidak ada frame drop. Bermain sekitar 15 menit, baterai berkurang sekitar 4%. Cukup hemat ya baterainya. Nah, seperti itu contohnya untuk bermain Mobile Legends. Smooth banget kalau hanya untuk bermain Mobile Legends. Oke. Nah, sekarang kita ke PUBG Mobile ya. Untuk settingannya sendiri, PUBG Mobile kita bisa dapat di Smooth Ultra. Sedangkan untuk settingan tertingginya bisa SD High. Tapi kita coba di ini aja ya, di Smooth Ultra. Untuk gameplaynya sendiri cukup baik ya. Untuk pergerakan kameranya juga responsif. Dan detail gambarnya juga bagus meskipun layarnya seperti itu. Kemudian coba kita hidupkan gyronya ya. Oke, untuk gyronya sendiri dia ya oke, tapi menurut saya masih kurang karena tidak begitu, bukan tidak responsif, tapi kurang lah. Oke, pergerakan juga lancar di sini ya. Mungkin ini settingan yang cukup bagus ya. Sekarang coba kita ke game yang lebih berat, yaitu kita akan coba Genshin Impact. Untuk Genshin Impact sendiri settingannya dia default di lowest 30 fps ya. Coba kita naikkan dulu frame rate-nya ke 60 fps. Untuk gamenya sendiri bisa dijalankan, tapi saya tidak yakin ini selalu dapat 60 fps. Terkadang juga terdapat beberapa frame drop. Akan tetapi untuk HP 2 jutaan sudah bisa main Genshin Impact itu udah bagus ya. Karena beberapa HP juga masih kesulitan untuk bermain Genshin Impact ini karena merupakan game yang sangat berat ya guys. Nah, itu adalah contoh penggunaan game di HP ini. Kesimpulannya adalah apakah HP ini worth it? Ya, tergantung. Jika kalian mencari HP di bawah 2 jutaan dengan RAM besar, baterai besar, layar besar, dan tidak mementingkan kamera,
maka HP ini cocok. Akan tetapi jika ingin mencari kamera yang bagus dengan harga yang murah dan spek tinggi, maka HP ini tidak cocok untuk Anda. Sekian review dari saya, sampai jumpa.